Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tuntunan dari Nabi Muhammad lah kita bisa mencapai ibadah yang sempurna dan kelak bertemu Allah di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal menggantikan Ustadz yang bertugas pada hari ini. Dan untuk subuh kali ini izinkan saya menyampaikan, bila tahun lalu kita sempat membahas mengenai dampak sholat pada setiap gerakannya, kali ini saya menemukan lagi adanya jurnal yang masih baru sekali yang membahas tentang manfaat sholat. Karena memang sholat ini tidak akan pernah habis dibahas manfaatnya dari sisi manapun, termasuk dari sisi kesehatan. Judulnya sendiri adalah A Review of the Literature of Health Benefit of Salah, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2020 di Jeddah di Saudi Arabia. Yang menerbitkan jurnal ini adalah dua orang akademisi dan klinisi yang bertugas di rumah sakit di Jeddah sana. Jadi insya Allah ini karena sudah diterbitkan dalam jurnal ilmiah di dalam, termasuk di Google ya, bisa di googling sendiri, berarti jurnal ini diakui secara ilmiah, sifatnya saintifik, dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Jurnal ini dia menyebutkan beberapa manfaat, jadi dia mengumpulkan berbagai penelitian terkait manfaat sholat. Yang pertama, dari semua penelitian yang dikumpulkan, penulisnya ini mengambil kesimpulan bahwa tingginya tingkat spiritualitas dan religius seseorang itu meningkatkan kualitas hidup orang tersebut. Jadi kalau pakai bahasa kita, makin soleh orangnya, makin sehat tubuhnya. Makin soleh orangnya, makin sehat tubuhnya. Kemudian ini kenapa orang kok makin soleh, makin sehat? Karena semua tuntutan dalam agama Islam semuanya punya dampak terhadap kesehatan. Termasuk apa? Puasa yang saat kita jalankan, minum khamar, kita dijauhkan dari minum khamar, otomatis dijauhkan dari kerusakan hati. Karena tidak minum, harusnya umat muslim ini sangat sedikit yang punya penyakit kanker hati, karena tidak minum minuman keras dan lain sebagainya. Jadi makin soleh orangnya, makin sehat tubuhnya. Kemudian kita mulai bahas satu persatu secara cepat. Yang pertama terkait psikologis. Psikologis ini tidak pernah habis dibahas. Bapak Ibu sekalian, orang kalau sakit itu dua yang dipikirkan. Ini kira-kira saya sembuh kok sonde. Sakitnya berat tuh, stres dia. Yang kedua, ini saya mau mati, sudah mau meninggal. Padahal sakit itu, Bapak Ibu sekalian, sakit yang kita rasakan ketika kita bersabar, Allah itu menggugurkan semua dosa-dosa kita. Harusnya ketika kita sakit, bersyukurnya alhamdulillah Allah sudah menggugurkan dosa-dosa saya, dibanding dengan orang yang tidak pernah sakit, dosanya tidak digugurkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada penelitian 60 orang muslim usia 18 sampai 65 tahun itu mereka yang menjalankan sholat dengan baik, rutin 5 kali sehari, yang rutin-rutin saja, yang sholat 5 waktu saja. Dan ada juga menambahkan itu 75% semua gejala-gejala itu hilang.
bukan hilang ya, maksudnya menurun. Tingkat stresnya lebih baik dibanding dengan yang tidak sholat. Yang kedua, ada studi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita Bapak Ibu ke rumah sakit, ada yang namanya rekam jantung ya, yang ditaruh di sini, terus nanti muncul di monitor garis-garis. Itu namanya EKG, rekam jantung. Ada juga sekarang namanya alat rekam otak, namanya EEG, ditempel tuh alat-alat di kepala. Nah, saat sholat diperiksa gelombang otaknya dengan EEG itu. Dan luar biasanya Bapak Ibu sekalian, sholat itu memberikan perubahan positif atau manfaat yang luar biasa pada fungsi otak. Kalau di jurnalnya dibilangnya ditempelnya bagian parietal dan oksipital. Parietal di sini, oksipital di belakang, itu semua mengatur fungsi-fungsi tubuh ya. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, saya kasih gambaran. Tubuh kita itu sistemnya ada dua, simpatik sama parasimpatik. Kalau simpatik itu contoh, Bapak Ibu sekalian misalkan dikejar anjing, itu kan lari. Lari itu jantung mompa cepat, nadi naik, pernafasan cepat, itu simpatik. Yang mau lari atau mau berkelahi, itu kan emosinya naik, tekanan darah jantung, tekanan darahnya meningkat, tekanan darah meningkat, nadinya meningkat, semuanya meningkat. Ada lawannya Bapak Ibu sekalian, namanya parasimpatik. Parasimpatik ini kebalikannya, yang naik itu semuanya jadi turun. Biasa kapan parasimpatik ini timbul? Paling sering ambil alih saat kita tidur. Saat kita tidur tuh tensi turun, nadi turun, supaya bisa istirahat Bapak Ibu sekalian. Nah, sholat ini banyak mengaktifkan saraf parasimpatik ini, sehingga dengan sholat semuanya lebih tenang. Jadi kan tadi saya bilang ada simpatik, ada parasimpatik. Yang simpatik itu yang berdebar-debar, lari, emosi semuanya. Parasimpatik lawannya. Nah, sholat ini memberikan dampak perubahan positif, meningkatkan aktivitas saraf parasimpatik tadi, yang istirahat, yang menenangkan, yang menyejukkan. Sehingga apa? Orang kalau marah, ya wudhu dan sholat, insya Allah marahnya hilang. Kenapa? Mekanisme ini Bapak Ibu sekalian. Sholat itu meningkatkan relaksasi, menurunkan kecemasan, dan menenangkan ya tadi, menurunkan tekanan darah dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, sholat juga, ini kan kita bicara metode pengobatan ya. Meditasi itu artinya bisa diartikan bahwa latihan di mana seseorang menggunakan teknik seperti memusatkan pikiran terhadap sesuatu. Kita kan sholat mencoba untuk khusyuk, kita mencoba untuk fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini secara tidak langsung meditasi Bapak Ibu sekalian. Dan kenapa bisa tenang? Kembali lagi ke tadi mekanisme yang awal Bapak Ibu. Sholat itu meningkatkan aktivitas parasimpatik, sehingga apa? Sholatnya tenang. Setelah selesai sholat itu rasanya lebih nyaman. Kemudian secara neurobiologik atau secara saraf ya, mekanisme biologinya saraf. Saat ini sudah pernah juga disampaikan, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, bahwa saat kita sujud Bapak Ibu sekalian, itu satu-satunya posisi di mana otak lebih rendah dari jantung. Bapak Ibu bisa cari semua posisi tubuh mana yang kepala lebih di bawah dari jantung, tidak ada. Kita tidur sama rata, kita ruku sama rata. Tapi kalau kita sujud, kepalanya yang di bawah, jantungnya yang di atas. Sepertinya hanya satu-satunya gerakan tubuh di mana kepala di bawah, jantungnya lebih di atas, hanya sujud dari semua gerakan-gerakan yang ada. Kalau senam-senam kan sama saja ya, dia menunduk juga. Cuman maksud saya ketika sujud itu kan waktunya cukup ya, tumak ninah ya, kita ada waktu tenang saat sujud itu. Dengan kondisi tersebut, otomatis aliran darah akan lebih banyak mengalir ke otak. Inilah yang meningkatkan konsentrasi memori. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat ini bagus. Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi Muhammad menyuruh anak-anak itu kan sholat dari umur 7 tahun. Semoga saya tidak salah ya.
Bapak Ibu bisa bayangkan apabila seorang anak-anak itu dia sholat dari kecil sampai usia tuanya, itu akan membantu meningkatkan kesehatan otaknya. Coba dibandingkan dengan umat yang lain yang ada gerakan sujud. Tidak ada ya, saya tidak tahu agama lain apakah ada gerakan sujud ini. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita lahir dari muslim, kemudian guru mengaji kita, orang tua kita mengajarkan kita sholat, kita sudah menjaga, meningkatkan kemampuan otak, aliran ke otak itu sejak kita kecil, dari sholat umur 7 tahun hingga dewasa, sehingga ini menurunkan resiko gangguan otaknya. Kemudian dari sisi jantungnya, kardiovaskular, dua lagi ya Bapak Ibu sekalian, dua lagi. Kardiovaskular jantung ini tadi, karena dia itu menurunkan tekanan darah dan detak nadi, sholat ini bagus untuk mereka yang punya hipertensi. Tapi hipertensi yang bagaimana dulu ya? Dalam jurnal ini disampaikan bahwa kalau hipertensinya ringan ke sedang, kalau hipertensinya berat, contohnya kalau tensinya sampai 180/100, itu kan berbahaya. Ini susah Bapak Ibu. Mau sholat belum tentu selesai sholat turun Bapak Ibu. Ini harus dibantu. Tapi kalau tensinya ya naik-naik sedikit, bisa dibantu dengan sholat. Berarti sholatnya jangan cuma 5 waktu. Ya sholatnya bisa ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain. Insya Allah bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dua terakhir. Yang kemudian selanjutnya adalah sholat itu juga punya dampak rehabilitasi. Rehabilitasi itu mengembalikan fungsi tubuh. Jadi sholat ini bagus untuk mereka-mereka yang lansia. Kenapa? Lansia dan mereka yang punya keterbatasan. Kalau istilah sekarang disabilitas. Kenapa? Karena gerakan-gerakan sholatnya itu. Jadi karena sholat ada tumak ninah, sehingga mereka-mereka yang lansia pun bisa sholat dengan tumak ninah, itu membantu rehabilitasi otot dan tubuh yang lain-lain. Yang terakhir ini yang baru saya temukan saat membaca terkait muskuloskeletal atau otot dan tulang. Nah, saat sholat itu kan ada berbagai gerakan, dari kita takbiratul ihram sampai salam. Ada yang mengangkat, ada yang kembali. Itu kan ototnya kontraksi dan relaksasi. Kita pemanasan itu kontraksi dan relaksasi. Nah, dengan sholat itu sudah membantu kita, istilahnya kalau olahraga itu stretching, pemanasan itu tanpa kerja keras. Kadangkala orang tidak pernah olahraga, begitu olahraga langsung sakit semua ototnya. Tapi saya mau tanya, orang yang tidak pernah sholat besoknya masuk Islam dan sholat, ada tidak yang pegal-pegal? Sepertinya tidak ada Bapak Ibu. Jadi luar biasa sholat ini. Dan yang terakhir sebagai penutup, ini penelitian bagus sekali. Ada penelitian di Thailand melibatkan pemeluk agama lain. Saya tidak sebut ya. Ada pemeluk agama lain 153 orang. Dibandingkan dengan umat Islam ada 150 orang. Yaitu bahwa ternyata angka kejadian osteoartritis lebih banyak pada umat agama tersebut. Osteoartritis itu Bapak Ibu sekalian, ini pasti sering terjadi pada kita punya orang tua, terutama orang tua yang sering kerja berat, angkat beras mungkin, angkat apa. Kan kalau kita ini Bapak Ibu, misalkan ini paha, ini lutut ya, kalau keseringan angkat berat itu lama-kelamaan harusnya antara tulang itu, lutut, paha dan tulang bagian bawah itu kan ada ruangan. Tapi saking sering angkat beban berat, dia sampai menempel seperti ini. Nah, ketika dia bergerak, ini kan gesek sehingga sakit. Sering bilang, aduh lututnya sakit. Nah, itu kan osteoartritis arah ya. Walaupun tidak selalu, tapi gambarannya ke arah sana.
Bapak Ibu sekalian, sholat ini menurunkan resiko osteoartritis. Jadi kalau bahasa mudahnya, sekalian dapat pahala, kita sholat dari usia muda, kita bisa menjaga kesehatan lutut dan sendi kita. Ini dibandingkan Bapak Ibu, yang umat agama yang dibandingkan ini memang tidak ada sholat, ibadahnya tidak ada sholat, kita yang sholat. Sehingga apa? Angka kejadian radang sendi itu lebih tinggi pada 153 orang ini yang bukan muslim. Angkanya lebih kecil pada kita yang muslim. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup, sudah 15 menit. Ini yang saya temukan dari jurnalnya, jadi saya belum bisa menebakkan yang lain karena belum baca jurnal-jurnal yang lain. Tapi insya Allah maksud disampaikannya hal ini adalah Bapak Ibu, mari kita menjaga sholat kita. Oh ya, saya tambahkan satu lagi, lupa. Bapak Ibu, beberapa penelitian ini itu melibatkan orang non muslim. Maksudnya apa? Kan kita muslim sholat ada bacaannya. Sholat kan ada bacaannya, takbiratul ihram hingga salam. Umat non muslim yang dilibatkan dalam penelitian, mereka hanya meniru gerakan saja. Ternyata yang berdampak itu adalah yang sholat dan juga mengucapkan bacaan-bacaan sholat. Jadi kalau dia hanya gerak-gerak sholat saja, manfaat kesehatannya kurang. Jadi sholatnya memang betul-betul sholat. Jadi mereka lakukan penelitian itu, ini yang sholat, ini yang tidak sholat, dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang muslim yang sholat betul sholat, ini yang bukan muslim tapi melakukan gerakan sholat yang bermanfaat, yang sholat betulan, yang baca setiap gerakan sholatnya. Jadi kalau mau dapat manfaatnya, sempurnakan sholat kita, gerakannya, bacaannya dari takbiratul ihram hingga salam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua sholat-sholat kita yang lalu, saat ini, dan kemudian hari, dan diberikan manfaat kesehatan hingga maut datang menjemput kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua yang benar ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.